Shalom saudara-saudara kekasih Kristus. Kita akan memulai ibadah online kita di Jumat Agung ini. Hari kematian Kristus Yesus sebagai bukti setianya Dia akan janjinya. Hari di mana kita diberikan keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Nya. Hari di mana kita merasakan ketenangan dan mulut kita dapat memuji Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tuhan memimpin langkahku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jangan gelisah hatimu. Yesus mati menenangkan kita semua. Darahnya memberikan pengharapan. Kita yang mestinya habis binasa memperoleh kesempatan untuk hidup bersama dengannya. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, firman yang melepaskan kita dari kegelisahan, firman yang membuat kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita, Tuhan yang selalu dekat dengan kita, Tuhan yang hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia yang selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Oh, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia tak pernah jauh dari kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Saat gelisah, takut hidup kita, berserulah, karena dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat Agung
dirayakan oleh semua orang di seluruh dunia di dalam kondisi COVID-19. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. Walaupun kami mendengarnya di rumah Bapa, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami masih mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas setiap anugerah-Mu. Ampuni kami kalau kami bersalah di mata-Mu. Sucikan, kuduskan seluruh hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah anak domba Allah itu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap mencintai-Mu, kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap Tuhan memuji dan menyembah-Mu, dan mengundang Kau senantiasa hadir di dalam hati dan pikiran kami, di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sudah 3 minggu kita tidak berjumpa muka dengan muka di gereja. Kita bertemu secara live melalui YouTube saudara. Tetapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan terhadap kita. Dan saya ingat saudara kasih dalam Tuhan, gereja rumah sudah diwacanakan oleh hamba-hamba Tuhan sekitar tahun 2000, di mana kita mewacanakan untuk gereja rumah. Tapi setelah 20 tahun baru kejadian itu menjadi realita hari ini, di mana orang tidak lagi beribadah di gereja muka ketemu muka, tapi kita beribadah di gereja, di rumah saudara. Mari, tapi itu tidak mengurangi nilai daripada perjumpaan kita dengan Tuhan, karena tujuan kita adalah berjumpa dengan Tuhan di mana aja, sama, di gereja, di rumah, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Mari, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk kita mendengar firman Tuhan yang saya beri tema pada hari ini, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mari kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 46 yang berkata demikian. Lukas 23 ayat 46 berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Apa arti saudara ungkapan Tuhan Yesus sebelum Dia menyerahkan nyawanya? Dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Dia menyerahkan nyawanya betul-betul kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi satu contoh kepada kita. Yesus itu adalah Tuhan, tapi Dia sebagai manusia, Dia mau taat, bahkan taat sampai mati kepada Tuhan, kepada Bapaknya, saudara. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, hari-hari ini. Kita sering kagum dengan pemimpin yang bertingkah sederhana, dekat dengan bawahan, dan tak lelah berjerilah, saudara. Kehadiran pemimpin seperti ini sangat memberikan semangat bagi kita untuk menjalankan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Benar nggak? Tapi saya mau sampaikan saudara, Yesus adalah pemimpin sejati. Dia juga adalah pria sejati. Dia tidak ingin dilayani. Dia justru ingin melayani saudara. Kehadirannya melayani, bahkan rela menanggung penderitaan orang-orang yang dilayani. Coba kita lihat, apa yang kita lakukan sebagai pelayan Tuhan.
Apakah kita melayani atau kita dilayani? Atau coba kita lihat kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah mengerti pengorbanan Tuhan Yesus sebanyak tahun 2000 tahun yang lalu, dan sudah berapa tahun saudara mengikuti Yesus, percaya Yesus itu Tuhan, Dia mati buat saudara. Apakah saudara sudah berubah seperti Dia, pemimpin yang sejati, pria yang sejati, yang datang melayani bukan dilayani? Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Yesus menunjukkan itu kepada kita. Dia menunjukkan keluhurnya sebagai seorang anak yang dinyatakannya melalui doa seperti yang saya sampaikan tadi. Sampai penghujung hidupnya pun dia masih tetap eksis, saudara, berdoa, menyerahkan ketergantungannya sungguh-sungguh kepada Allah Bapanya. Amin, saudara. Itulah ketergantungan Tuhan. Dia tidak menganggap dirinya sesuatu yang luar biasa. Kita kerap kali mudah merasa jengkel, saudara, hari-hari ini. Jujur saya katakan, kita cepat jengkel, kita cepat putus asa menghadapi segala sesuatu yang nampaknya seperti sia-sia hari ini. Kadang-kadang kita berkata, kok pelayanan saya begini-begini aja, hidup saya kok begini-begini aja, nggak ada perubahannya. Pertanyaan saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Atau kau saudara mengandalkan dirimu sendiri? Kalau saudara mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya segala jeripaya kita tidak akan sia-sia. Amin. Tidak akan sia-sia, saudara. Saya sangat percaya apa yang saya kerjakan hari ini tidak akan sia-sia. Dia akan balik kok. Dia akan balik, saudara. Percayalah. Jangan saudara berhitung, saudara, dengan Tuhan. Gak ada gunanya saudara berhitung kepada Tuhan. Mari sebab itu saudara, kita terus berserah kepada Tuhan. Dan hari-hari ini, inilah yang akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Apakah saudara percaya kepada Tuhan atau tidak? Karena situasi akan membuktikan, waktu akan membuktikan, ya, kita punya kualitas iman. Saudara, kita tidak berserah dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang tetap berseru kepada Bapanya. Sekalipun dia di dalam penderitaan, tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Saudara, dia katakan, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Setiap kali kita mengatakan berapa doa. Tapi Tuhan Yesus selalu menyatakan eksistensi doa, pentingnya doa, saudara. Karena buah doa itu apa sih sebenarnya? Buah doa yang utama adalah ketaatan kepada Bapa dalam segala perencanaannya. Sekalipun itu kita harus berkorban. Itulah makna doa, saudara. Buah doa itu adalah ketaatan. Taat sampai mati. Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia tetap berdoa. Dia tetap berkomunikasi dengan Bapaknya. Saudara, mari, Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus bukan manusia. Tuhan Yesus itu adalah betul-betul 100% Tuhan dan 100% manusia. Hal itu ditunjukkan, saudara, melalui penderitaannya. Dia sanggup memikul segala beban kita. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu belajar dan menjadi contoh buat kita. Saudara, kita nggak perlu sedih bahwa Yesus mati buat kita. Kita nggak perlu sedih. Kalau manusia ditinggalin oleh orang yang dikasihnya, mereka bersedih. Tapi Yesus, saudara, dia mati. Kita nggak perlu bersedih. Kenapa, saudara? Kita nggak perlu bersedih atas kematian Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus itu mendorong kita
untuk kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap orang melihat kita, mereka melihat Tuhan yang hidup. Amin. Inilah, saudara, pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau orang melihat kita nggak berubah, saudara, artinya pengiringan kita kepada Tuhan belum sempurna. Pengiringan kita terhadap Tuhan belum sempurna. Kematiannya, saudara, justru menyadarkan kita betapa luar biasanya Tuhan itu. Dia rela mati buat kita yang berdosa, bukan buat kita orang yang benar, saudara. Kalau mati buat orang benar, saudara, itu banyak orang mau mati. Tapi mati buat orang yang berdosa seperti saudara dan saya, mana ada? Coba saudara cek di dunia ini, mana ada? Kalau dia bukan Tuhan, mana ada manusia seperti itu? Tidak ada, saudara. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan siapapun, karena dia adalah Tuhan. Amin. Sebab itu, saudara kasihan Tuhan, jalanilah hidup ini, apakah suka ataukah tidak suka, karena Yesus mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya diubah oleh Tuhan menjadi sempurna dari sehari ke sehari. Amin. Saya berharap saudara melalui peringatan tentang kematian Tuhan Yesus pada hari ini, Jumat Agung, saudara, tanggal 10 April 2020 ini, mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya komunikasi dengan Bapa kita di surga sampai mati, saudara, dan tidak memaksa kehendak kita, dan belajar daripada Tuhan Yesus seperti di Taman Getsemani. Tuhan, kalau boleh anggur ini berlalu, biarlah berlalu daripadaku, tapi bukan kehendak aku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Tapi kalau Engkau tidak izinkan itu berlalu, biarlah kehendak-Mu juga yang jadi, bukan kehendak aku. Amin. Mari saudara, kita mau masuk dalam berdoa perjamuan. Kita mau makan tubuhnya, kita mau minum darahnya, supaya kita terus diingatkan bahwa Yesus mati bukan sia-sia. Dia mati menebus segala dosa saudara dan saya, supaya kita betul-betul yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita naikkan pujian. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, sambil kita mempersiapkan anggur dan roti, saya akan berdoa. Bapa di surga, sekalipun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi Engkau tahu Tuhan kerinduan kami. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan untuk mengambil perjamuan ini, minum
dan makan ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu ya Tuhan, kami mengingatkan akan kematian-Mu di kayu salib. Kami mengingatkan akan pengorbanan-Mu buat kami, supaya kami yang berdosa ini disucikan oleh darah anak domba Allah itu. Sakit penyakit kami disembuhkan, segala kutuk dijauhkan daripada kami. Dan kami percaya itu Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih buat setiap anugerah. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan ini. Haleluya. Yang siap-siap, nah sama-sama dengan saya katakan dengan saya, amin. Mari, saudara, sedang jemaat yang dikasihi, mari kita mengangkat tangan kita. Tangan-tangan kanan memegang roti, tangan kiri memegang anggur. Kita angkat tinggi-tinggi, menandakan penghormatan kita kepada Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Apakah saudara percaya roti yang saya pegang ini adalah tubuh Yesus? Kalau saudara percaya, mari dengarkan firman Tuhan yang akan saya baca, dan tangan kirimu taruh di dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kasih Tuhan yang percaya, ini adalah tubuh Yesus, kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sekarang tangan kanan memegang cawan yang kita yakini adalah darah Yesus, dan tangan kiri taruh di dada. Dan angkat tinggi-tinggi dan dengarin firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum darah Tuhan Yesus ini. Haleluya. Haleluya. Syakarallah syikirallah bayarallah. Hirallah syikirallah bayarallah syikirallah bayarallah syirallah bayarallah bayarallah. Kuraba syikirallah bayarallah bayarallah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan yang sudah kami terima, roti dan anggur yang sudah kami lakukan, yang sudah kami makan dan kami minum ya Tuhan. Kami yakin Bapa, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah ya Tuhan. Kalau dulu Kau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, kalau Engkau dulu sanggup mengusir segala setan, mengusir segala kuasa kegelapan dari tubuh kami, dan hari ini juga oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan, sakit penyakit kami disembuhkan. Segala kuasa kegelapan setan iblis yang coba mengganggu kami sudah Engkau halau. Bahkan tipu daya iblis sudah Engkau usir dari kehidupan kami. Dan kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan sidang jemaat-Mu. Berikan roh keberanian, roh damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran menguasai mereka, sehingga mereka mampu bertahan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari segala wabah, sakit penyakit yang begitu menakutkan kami hari-hari ini. Sebab itu Tuhan tolong kami, mampukan kami menghadapi situasi yang sulit ini. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami ya Bapa. Sementara kami tidak bekerja, Engkau tolong kami ya Tuhan, sehingga Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Sucikanlah udara
di mana kami berada Tuhan. Dalam radius 3 km di mana kami berada, kami yakin dan percaya berpasukan malaikat dan beribu orang kudus memagari kami, menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh keberanian kepada kami, bukan roh ketakutan, roh damai sejahtera, bukan roh yang membuat kami kergil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya apa yang kami ikat dengan Engkau di tempat ini terikat di surga. Apa yang kami lepas dengan Engkau di tempat ini terlepas di surga. Sebenarnya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara, memimpin dan menuntun saudara, memberkati saudara di rumah, memberkati saudara di luar rumah, memberkati saudara di mana saja saudara berada, mulai hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.